Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, dalam siasat perkelahian, ternyata Wades Gunung pun tak kalah cerdiknya. Untuk memecah kerjasama lawannya, segera Watu Gunung memerintahkan untuk melumpuhkan kedudukan yang lemah. Karena itu, berkumpullah tokoh-tokoh mereka untuk menyerang orang berkapak itu bersama-sama. Tetapi maksud ini pun segera diketahui oleh Mahesa Jenar. Karena itu, katanya kepada orang berkapak itu, "Kisanak, baiklah kita selalu bergerak, supaya tak dapat mereka patahkan batas di antara kita." Kali ini orang berkapak itu pun tidak menjawab, tetapi rupanya ia pun mengerti maksud Mahesa Jenar. Maka ketika Mahesa Jenar mulai dengan loncatan-loncatannya ke sana kemari, orang itu pun selalu menyesuaikan dirinya, meskipun ia tidak selincah Mahesa Jenar. Melihat perubahan cara bertempur Mahesa Jenar, Wades Gunung mengeluh dalam hati. Belum lagi rencananya dapat berjalan lancar, ia harus sudah menghadapi keadaan baru, sehingga kembali timbul kekacauan di barisannya. Kesempatan ini pun dipergunakan oleh Mahesa Jenar dan orang berkapak itu. Dengan deras sekali kapak raksasa itu terayun, dan 3 buah senjata melesat dari tangan pemiliknya, dan sekaligus 2 orang tersobek dadanya. Di samping itu, dengan lincahnya pula Mahesa Jenar mengadakan serangan. Tombaknya mematuk-matuk membingungkan. Dalam serangan ini pun ia berhasil melukai 2 orang sekaligus. Bahkan dalam serangan berikutnya, pundak Tembini tergores oleh tombaknya sendiri. Mengalami hal itu, Tembini menjadi marah bukan buatan. Matanya merah menyala. Tetapi baru saja ia akan meloncat menerkam lawannya, dengan kedua pisau belatinya, mendadak Wades Gunung yang tidak pula kalah marahnya, menyaksikan Tembini dilukai, telah mendahulunya mengadakan serangan yang dahsyat sekali. Mendapat serangan Wades Gunung dengan penuh kekuatan, segera Mahesa Jenar menarik diri, meloncat kecil ke samping, dan dengan satu putaran mengait senjata-senjata di tangan Wades Gunung. Tetapi Wades Gunung pun cukup siaga, segera ia menarik kedua tangannya. Sayang bahwa ia agak terlambat, sehingga satu dari pisaunya tak dapat dipertahankan, sehingga jatuh dari tangannya. Wades Gunung adalah seorang pemarah yang keras hati. Bahkan karena marahnya, kadang-kadang ia kehilangan perhitungan. Juga pada saat itu, ia pun menjadi mata gelap. Dengan sebuah pisau yang masih ada di tangannya, ia meloncat menyerang Mahesa Jenar sejadi-jadinya. Serangan ini ternyata sangat menguntungkan Mahesa Jenar, sebab belati Wades Gunung lebih pendek dari tombak berkait yang dipegang oleh Mahesa Jenar. Karena itu Mahesa Jenar sama sekali tidak menghindar, hanya tombaknya yang dijulurkan menanti terkaman Wades Gunung. Melihat mata tombak mengarah ke dadanya, Wades Gunung terperanjat, tetapi ia telah terlanjur meloncat keras sekali. Maka segera ditariknya pisaunya untuk menangkis tombak Mahesa Jenar. Tetapi tangan Mahesa Jenar adalah tangan yang perkasa, sehingga pukulan pisau Wades Gunung yang tak dapat dilakukan dengan sepenuh tenaga karena ia sendiri baru dalam keadaan meloncat, tidaklah banyak artinya. Tetapi pada saat terakhir, Bagolan telah berusaha menyelamatkan pemimpinnya. Dengan sekuat tenaga ia melemparkan bola besinya ke arah kepala Mahesa Jenar. Melihat bola besi bertangkai itu melayang ke arahnya demikian kerasnya, maka mau tidak mau, Mahesa Jenar harus berusaha menghindar dengan menggerakkan kepalanya. Dan tepat pada saatnya, kembali Tembini yang meskipun sudah terluka, menunjukkan kegesitannya bergerak.
Dengan satu loncatan Tembini memukul tombak berkait Mahesa Jenar yang sedang berusaha menghindari bola besi itu sekuat-kuat tenaganya, maka terdengarlah suara berdentang senjata beradu. Oleh pukulan Tembini dengan kedua buah pisau belati panjangnya, ujung tombak Mahesa Jenar berhasil digerakkan. Meskipun demikian, Wadas Gunung tak dapat membebaskan dirinya sama sekali, sehingga ujung tombak berkait itu merobek paha kanannya. Sambil mengerang kesakitan, Wadas Gunung meloncat beberapa langkah mundur, tetapi karena kesakitan yang amat sangat, ia pun beberapa kali terhuyung-huyung hampir jatuh. Kejadian itu rupanya sangat berpengaruh pada semangat bertempur Wadas Gunung. Meskipun ia menyesal sekali tak dapat membalaskan dendam adiknya serta pemimpinnya, tetapi tak adalah yang dapat dilakukan. Ia juga menjadi marah sekali kepada orang berkapak yang telah mencampuri urusannya. Selain itu juga kepada Sakutra, salah seorang anak buahnya. Ia menjadi marah sekali serta berjanji dalam hatinya bahwa anak itu jika diketemukan pastilah akan dikupas kulit kepalanya, sebab dalam keadaan yang sedemikian sulit ia sama sekali tidak menampakkan dirinya. Dalam keadaan yang demikian tidak ada jalan lain bagi Wadas Gunung kecuali harus menyelamatkan diri, meskipun hanya untuk sementara, sampai dapat tersusun kekuatan untuk membalas dendam. Karena itu segera ia bersiul keras dan dengan segera pula anak buahnya berloncatan mengundurkan diri dari gelanggang perkelahian. Bagolan yang ternyata mempunyai tenaga raksasa segera mendukung Wadas Gunung dan dengan cepatnya berlari menjauhi lawannya. Sementara itu, yang lain berusaha melindungi apabila mereka dikejar. Melihat lawan-lawannya berlari, Mahesa Jenar sama sekali tidak berusaha mengejarnya. Orang berkapak itu pun juga tidak. Pada saat itu, warna langit di sebelah timur sudah semakin terang. Bayangan pepohonan serta bentuk-bentuk batang-batang ilalang menjadi semakin jelas. Juga wajah orang berkapak itu menjadi jelas pula. Kalau selama ini, kecuali karena gelapnya malam, juga karena Mahesa Jenar tidak sempat mengamati orang berkapak itu, kini ia dapat dengan jelas melihat wajahnya. Dan ketika Mahesa Jenar melihat wajah orang itu, darahnya tersiram, seakan-akan ada sesuatu masalah yang memukul rongga dadanya. Karena itu, sampai beberapa saat ia berdiri diam seperti patung. Sedang orang berkapak itu, setelah melihat bahwa lawan-lawan Mahesa Jenar berlari, ia berdiri seperti acuh tak acuh saja. Juga ketika ia melihat Mahesa Jenar memandangnya dengan wajah yang membayangkan keruwetan hatinya, orang berkapak itu sama sekali tidak mempedulikannya. Akhirnya setelah agak tenang hatinya, Mahesa Jenar segera mendekati orang itu sambil berkata, "Terima kasih atas segala pertolongan yang telah aku terima, sehingga aku terbebaskan dari tangan mereka." Orang itu masih saja berdiri acuh tak acuh. Meskipun demikian ia menjawab pula, "Tak usah kau menyatakan terima kasih kepadaku. Ketahuilah bahwa kedatanganku membawa suatu masalah yang harus kita selesaikan. Kalau aku menolongmu, itu adalah karena aku takut bahwa masalah kita akan tetap merupakan masalah yang tidak selesai." Mendengar jawaban orang itu, sebenarnya Mahesa Jenar merasa sedikit tersinggung oleh ketinggian hatinya. Tetapi meskipun demikian ia berusaha juga menyabarkannya. Katanya pula, "Bagaimanapun kali ini engkau telah melepaskan aku dari kekuasaan mereka." Mungkin jawab orang itu masih sedingin tadi, tetapi belumlah pasti bahwa kau dapat melepaskan diri dari persoalan yang kau hadapi sekarang. Kembali Mahesa Jenar terpaksa menyabarkan dirinya, meskipun hatinya bergetar hebat, sampai orang tadi melanjutkan,
Kedatanganku kemari adalah pertama-tama karena seseorang merasa mempunyai pinjaman sesuatu barang kepadamu dan tak seorang pun dapat disuruhnya menyerahkannya kembali. Akulah yang menyanggupkan diri untuk mengembalikan barang itu kepadamu. Kedua, adalah karena masalahku sendiri. Masalah yang pada saat itu kau putar balikkan kenyataannya dengan mengumpankan seorang yang sama sekali tak berarti. Kau kira bahwa dengan perbuatan yang demikian itu, kau akan dapat menyembunyikan kenyataan untuk seterusnya. Dengan kesombonganmu, menyediakan diri dalam sayembara tanding itu, aku kira kau adalah seorang yang benar-benar jantan. Tetapi menghadapi suatu masalah terakhir, kau melarikan diri. Darah Mahesa Jenar benar-benar bergolak hebat. Tuduhan-tuduhan yang datang bertubi-tubi, seperti mengalirnya sungai yang sedang banjir melanda dirinya tanpa diduga-duganya. Sebenarnya Mahesa Jenar bukanlah termasuk seorang pemarah. Karena itu untuk menahan diri, Mahesa Jenar menekankan giginya sampai gemeretak. Apalagi ketika orang itu menyambung bicaranya. Nah, aku beri waktu kau sehari ini untuk beristirahat. Aku kira kau masih lelah setelah mengalami pertempuran pagi ini. Sesudah hari ini dan malam nanti, baiklah besok kita selesaikan masalah kita. Sayang aku tak dapat menyaksikan sebaik-baiknya cara kau membela diri terhadap orang yang mengeroyokmu. Sebab aku terlalu cemas menyaksikan pertarungan tadi. Kalau kau dapat dibinasakan, maka aku akan tetap menyesali hidupku selama-lamanya. Tetapi mengingat apa yang telah kau lakukan, serta apa yang baru saja terjadi, meskipun aku tidak menyaksikannya dengan jelas, kau adalah termasuk orang yang berkepandaian tinggi. Mungkin pula aku tak akan dapat menyamai kepandaianmu, tetapi bagaimanapun juga, aku akan puas dengan penyelesaian terakhir yang akan kita tentukan bersama. Hampir saja kemarahan Mahesa Jenar meledak, tetapi untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri, apalagi ketika tiba-tiba dilihatnya orang itu memutar tubuhnya, lalu berjalan perlahan-lahan menjauhinya. Mahesa Jenar masih saja berdiri tegak dengan gemetar menahan diri. Dipandangnya punggung orang itu dengan seksama, alangkah tinggi hatinya. Tetapi sejenak kemudian Mahesa Jenar telah dapat menenangkan hatinya. Ia dapat memahami kenapa orang itu harus bersikap sedemikian, bahkan sudah hampir merupakan sebuah kesombongan yang besar. Tetapi menurut keterangan yang pernah didengarnya, sebenarnya ia bukanlah seorang yang jahat. Ia hanyalah seorang yang mempunyai dua alam yang terpisah, alam angan-angan dan alam kenyataan. Juga cerita tentang masa mudanya yang selalu dipenuhi dengan perantauan-perantauan yang penuh dengan kejadian-kejadian yang hebat-hebat, tetapi kemudian tak ada lagi kesempatan baginya untuk mengalami kembali, membuatnya seperti orang yang tak tahu melihat kenyataan. Perlahan-lahan Mahesa Jenar dapat menguasai dirinya kembali. Apa yang baru saja terjadi dianggapnya sebagai suatu kesalahpahaman saja. Hanya ia masih belum menemukan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sementara itu matahari telah semakin tinggi menanjak kaki langit. Terasalah betapa segar sinarnya menyentuh tubuh Mahesa Jenar yang kelelahan. Tiba-tiba saja terasa betapa penatnya setelah semalam suntuk harus melayani 19 orang gerombolan Lowoiju. Juga terasa betapa kantuknya. Alangkah nikmatnya kalau tubuhnya segera beristirahat, meskipun hanya sejenak. Tapi baru saja Mahesa Jenar melangkah akan memasuki guanya, berdesirlah hatinya mendengar seruling yang seperti membelai hatinya. Segera ia menghentikan langkahnya dan melemparkan pandang ke arah suara seruling yang berderai sesegar wajah pagi. Dilihatnya di atas sebuah batu hitam yang besar, orang berkapak itu duduk meniup serulingnya. Kapaknya disandarkan pada batu tempat ia duduk.
Mahesa Jenar adalah juga seorang penggemar lagu. Ia sendiri sebenarnya pandai juga meniup seruling. Karena itu, ia sangat tertarik mendengar lagu yang demikian indahnya. Maka ia mengurungkan niatnya untuk beristirahat. Malahan ia berdiri bersandar di bibir goa dan dengan nyamannya mendengarkan lagu yang memancar begitu segar. Dan di luar sadarnya ia bergumam, pantaslah kalau orang menyebutnya seruling gading. Kepandaiannya meniup seruling hampir sampai pada tingkat sempurna. Ternyata apa yang diceritakan Ki Asem Gede sama sekali tidak berlebih-lebihan. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba saja ia teringat kepada masalah yang harus diselesaikannya dengan seruling gading. Masalah yang ingin ia kuburkan sedalam-dalamnya, yang kini tiba-tiba saja telah muncul kembali dalam bentuk yang justru lebih tegas. Karena itu, ia menjadi gelisah, bukan karena ia harus berhadapan dengan seruling gading, yang apabila ia tetap dalam pendiriannya, akan merupakan suatu pertempuran yang tak dapat dianggap ringan. Tetapi seperti masalah yang pernah dihadapinya beberapa waktu yang lalu, ialah menang atau kalah, ia akan tetap menyesali dirinya. Berpikir tentang masalah itu, perhatiannya terhadap lagu itu jadi berkurang. Malahan kembali terasa betapa penatnya setelah ia bekerja keras semalam suntuk. Karena itu timbullah kembali keinginannya untuk beristirahat. Maka segera ia pun melangkah masuk ke dalam gua dan merebahkan diri di atas sebuah tikar batang ilalang yang dibentangkan di atas sebuah batu panjang. Tetapi bagaimanapun ia berusaha untuk melupakan, meskipun hanya sejenak, namun pikirannya tetap masih saja melingkar-lingkar kepada seruling gading. Tiba-tiba saja Mahesa Jenar teringat sesuatu, sampai ia terloncat berdiri. Bukankah seruling gading itu pada saat ia tinggalkan berada dalam keadaan lumpuh? Dan bukankah Ki Asem Gede telah meminjam biji bisa ularnya untuk mencoba menyembuhkan kelumpuhan itu? Ia jadi teringat pula kata-kata seruling gading bahwa ia mendapat suatu titipan untuknya. Karena pada saat pikirannya sedang digelisahkan oleh sikap tinggi hati orang itu, sampai ia tidak begitu memperhatikan kata-katanya. Titipan itu pastilah dari Ki Asem Gede untuk mengembalikan biji pisau yang telah menyembuhkan kaki seruling gading. Mengingat hal-hal itu semua, Mahesa Jenar menjadi bimbang. Apakah Ki Asem Gede tidak mengatakan kepadanya bahwa barang yang dibawa untuknya itulah yang telah menyembuhkan kakinya? Ataukah Ki Asem Gede takut bahwa dengan demikian si tinggi hati itu akan semakin tersinggung? Mula-mula Mahesa Jenar berhasrat untuk mengatakan hal itu, tetapi niat itu diurungkan. Sebab kalau Ki Asem Gede saja tidak mau mengatakannya, pastilah ada sebabnya. Tetapi sejenak kemudian, mendadak wajah Mahesa Jenar menjadi terang. Ia telah menemukan suatu cara untuk menyelesaikan masalah itu. Meskipun ia terpaksa sedikit menyombongkan diri, serta mempunyai kemungkinan yang berlawanan dengan tujuannya. Maka setelah mendapat pikiran yang demikian, agak legalah hatinya, sehingga pikirannya tidak lagi digelisahkan oleh kehadiran seruling gading. Bahkan tiba-tiba kembali ia bisa menikmati suara seruling yang lincah membentur dinding-dinding gua. Dalam tangkapan Mahesa Jenar, seruling gading itu ingin bercerita tentang derai air laut yang membelai pantai. Suaranya gemericik berloncat-loncatan. Alangkah riangnya, seriang anak domba yang dilepaskan di padang hijau di bawah lindungan gembala yang pengasih. Namun tiba-tiba, hampir mengejutkan,
Nada itu melonjak berputaran melukiskan datangnya topan yang dahsyat, serta kemudian mengguruh menimbulkan badai. Ombak yang dahsyat datang bergulung-gulung, menghantam keriangan wajah pantai. Tetapi yang mengagumkan Mahesa Jenar adalah seruling gading dalam lagunya yang gemuruh dahsyat itu berhasil menyelipkan sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu kecil sedang berusaha mencapai pantai sambil melawan tantangan alam yang ganas itu. Tetapi mendadak lagu itu berhenti sampai sekian, sehingga Mahesa Jenar agak terkejut pula karenanya. Rupanya seruling gading dengan demikian ingin mengatakan kepadanya bahwa ia sendiri dalam perjalanan hidupnya bagaikan sebuah perahu kecil yang diombang-ambingkan gelombang, keadaan yang maha dahsyat. Namun demikian, ia tetap berjuang untuk masa depannya, untuk ketentraman hidupnya, sehingga mau tidak mau Mahesa Jenar memuji di dalam hatinya. Hanya saja perwujudan dari ketabahan Wirasaba dalam menghadapi tantangan hari depannya kadang-kadang dilahirkan dalam bentuk yang kurang tepat, sehingga sifatnya yang memang sudah tinggi hati itu mencapai bentuk yang agak berlebih-lebihan. Sampai sekian, Mahesa Jenar tidak sempat lagi terlalu banyak menilai seruling gading. Kelelahan dan kantuknya tak dapat lagi ditahannya, sehingga sesaat kemudian ia jatuh tertidur. Sementara itu, seruling gading yang baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah pula dengan pertempuran yang baru saja dilakukan, tidak pula kalah lelahnya. Maka ketika matahari sudah melewati puncak langit, segera ia pun terserang kantuk pula. Apalagi ketika angin silir mengusap tubuhnya, terasa betapa nyamannya. Karena itu segera seruling gading mencari tempat yang teduh di bawah bayangan pohon yang rindang untuk merebahkan diri, dan sejenak kemudian ia pun tertidur. Baru ketika matahari hampir tenggelam, seruling gading terbangun oleh suara seruling. Alangkah terkejutnya ketika ia mendengar lagu yang berkumandang demikian merdunya. Ia sendiri demikian mahirnya meniup seruling sampai orang menyebutnya seruling gading. Tetapi di sini, di padang rumput di sela-sela hutan rimba, ia mendengar dengan telinganya sendiri suara seruling yang demikian indahnya, sampai ia sendiri tak dapat menilainya. Siapakah yang lebih pandai selain ia sendiri yang mendapat julukan seruling gading? Siapakah meniup seruling di tengah-tengah padang ilalang ini? Lebih kagum lagi ketika ia mendengar bagaimana orang yang meniup seruling itu berusaha untuk mengulang kembali ceritanya yang telah diungkapkan lewat nada siang tadi. Cerita tentang derai air laut yang membelai pantai, gemericik berloncat-loncatan. Bahkan cerita itu kini dilengkapi dengan desir angin yang bermain bersama burung-burung camar yang berterbangan dengan lincahnya. Tetapi dengan tiba-tiba pula, nada itu melonjak melingkar-lingkar bagaikan topan yang dengan dahsyatnya menimbulkan putaran-putaran air serta gelombang yang bergolak mengerikan. Sedangkan di sela-sela riuhnya gelombang yang membentur pantai itu, terselip pula sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu yang kecil sedang menyusup di antara gelegak ombak, berusaha mencapai pantai. Sampai sekian perasaan seruling gading menjadi tegang. Ia tidak tahu siapakah yang telah meniup seruling sedemikian pandainya sehingga hampir mencapai tingkat sempurna. Juga ia sama sekali tidak tahu maksud peniup seruling itu. Kenapa ia berusaha melukiskan kembali ceritanya, meskipun dalam ungkapan yang berbeda tetapi mempunyai bentuk yang sama.
Tetapi tiba-tiba seruling gading terlonjak bangkit. Perahu kecil yang sedang berjuang mati-matian untuk mencapai pantai itu tiba-tiba terseret oleh deru gelombang dahsyat, serta kemudian diputar oleh topan yang ganas, sehingga nada lagu itu menjadi menjerit seperti tangis anak-anak yang kehilangan ibunya. Mendengar akhir lagu itu, hati seruling gading tersinggung bukan main. Taulah ia sekarang maksudnya, bahwa peniup seruling ingin menghinanya sebagai seorang yang minta belas kasihan, serta sedang berteriak-teriak minta pertolongan. Sebagai seorang yang tinggi hati, seruling gading marah bukan buatan. Darahnya tiba-tiba menjadi bergelora. Timbullah keinginannya untuk menjawab hinaan itu, serta menghantam lewat nada pula. Tetapi ketika ia ingin mengambil serulingnya dari dalam bajunya, kembali seruling gading terperanjat sampai menjerit nyaring karena marahnya. Serulingnya yang dibuat dari pring gading serta tak pernah terpisah dari tubuhnya itu ternyata sudah tidak ada lagi. Ketika sekali lagi ia memperhatikan warna suara yang masih saja melingkar-lingkar di telinganya, ternyata bahwa seruling itu adalah miliknya. Kembali seruling gading menggeram. 2 kali ia dihinakan oleh orang yang meniup seruling itu. Pertama-tama orang itu menuduhnya sebagai anak-anak yang berteriak-teriak minta belas kasihan. Sedang yang kedua, orang itu berhasil mencuri serulingnya tanpa diketahui. Maka cepat-cepat ia berdiri. Diangkatnya kepalanya untuk mengetahui dari mana arah suara seruling itu. Tetapi kembali darahnya meluap-luap. Suara seruling itu ternyata melingkar-lingkar tak tentu arahnya. Meskipun sudah beberapa lama ia mencoba untuk mengetahui, tetapi ia tidak berhasil. Semakin keras suara seruling itu, semakin ribut pula lah gemanya, bersahut-sahutan, susul menyusul dari segala arah, sehingga semakin bingung pula lah seruling gading. Ia sendiri adalah seorang peniup seruling yang hampir sempurna pula, tetapi ia tidak memiliki tenaga lontar yang sedemikian membingungkan. Getaran yang dapat diisinya dengan tenaga hanyalah dapat untuk menghantam perasaan seseorang sebagai suatu tenaga kekerasan. Tetapi tenaga yang sedemikian lunak namun memusingkan tidaklah dipunyainya. Dengan demikian, ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang meniup dan sekaligus mencuri serulingnya itu pastilah bukan orang sembarangan. Meskipun demikian, seruling gading bukanlah orang yang lekas menjadi cemas dan takut, tetapi ia adalah orang yang tinggi hati dan terlalu percaya kepada kekuatan sendiri. Apalagi ketika diingatnya bahwa satu-satunya orang yang berada di daerah itu hanya Mahesa Jenar, marahnya semakin menjadi-jadi, sehingga ia tidak lagi bisa menguasai gelora perasaannya. Seruling gading itu berteriak keras, "Hai pengecut yang hanya berani menghina dari tempat yang jauh dan tersembunyi, coba tampakkanlah dirimu." Tetapi suaranya sendiri juga hanya menghantam bukit kecil di padang ilalang itu, serta berpantulan susul menyusul, sedangkan suara seruling itu masih saja merintih-rintih, hampir putus asa. Ketika suara teriakannya tidak mendapat sahutan, seruling gading semakin marah. Sekali lagi ia berteriak bertambah keras, tetapi juga suaranya tak mendapat sahutan. Maka sedemikian marahnya seruling gading, serta ketidaktahuannya. Kepada siapa kemarahannya itu harus diarahkan, tiba-tiba kapaknya diayunkannya deras sekali menghantam sebatang pohon sebesar tubuh orang yang berdiri di hadapannya. Sedemikian besar tenaganya, sehingga pohon itu sekaligus berderak-derak patah dan roboh seketika. Bersamaan dengan robohnya pohon itu, terdengarlah suara memujinya dari kejauhan. "Bagus,
Bagus Wirasaba, tenagamu memang tenaga raksasa. Seruling Gading terkejut mendengar suara itu. Segera ia membalikkan diri untuk mencari siapakah yang telah memujinya. Tetapi juga ia tak dapat menemukan seseorang, apalagi pada saat itu matahari telah tenggelam. Yang tampak hanyalah bentuk-bentuk bukit-bukit kapur dan punduk-punduk kecil yang dibalut oleh hitamnya malam. Rasanya darah Seruling Gading sudah benar-benar mendidih. Ia merasa sebagai seorang kanak-kanak yang sedang dipermainkan. Demikian bingung serta marahnya, akhirnya ia berlari ke mulut gua di Bukit Kapur, di mana dilihatnya Mahesa Jenar siang tadi masuk. Kembali di sana ia berteriak ke dalam gua. "Hai pengecut yang tak tahu malu, keluarlah, tak perlu kita menunggu esok. Marilah kita selesaikan masalah kita sekarang juga." Seruling Gading berteriak asal berteriak saja, tanpa mengharapkan jawaban. Sebab telah sekian kali ia melakukannya, namun tidak ada jawaban. Tetapi tiba-tiba, saat itu terdengarlah orang menjawab, sehingga malahan Seruling Gading terkejut sampai tersentak. Arah jawaban itu ternyata sama sekali tidak dari dalam gua, tetapi malahan dari arah belakangnya. Sehingga secepat kilat ia pun membalikkan diri. "Wirasaba," kata suara itu, "janganlah kau terlalu cepat berpanas hati. Sebab dengan demikian itu akan mudah menghilangkan ketenangan berpikir. Kalau kita tidak lekas-lekas menjadi marah, mungkin kau tidak akan terlalu sulit mencari aku. Nah, disinilah aku." Mendengar kata-kata itu, serta ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu duduk di atas batu hitam, tempat ia meniup seruling siang tadi, tubuhnya menjadi gemetar karena kemarahan yang memuncak. Benar-benar ia dipermainkan. Karena itu, tanpa berpikir panjang, segera ia berlari ke arah bayangan di atas batu hitam itu. Apalagi ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu benar-benar Mahesa Jenar, maka menggeramlah Seruling Gading. "Setan, kau jangan mencoba menolong dirimu, menakuti aku dengan permainan hantu-hantuan itu. Bagaimanapun juga aku tetap dalam pendirianku, menyelesaikan masalah kita dengan laku seorang jantan, sekarang juga." Sementara itu bulan yang sudah tidak bulat lagi mulai menampakkan dirinya seperti mengapung di langit di antara mega-mega yang mengalir di hembus angin. Sinarnya yang kuning berpencaran di antara batang-batang ilalang serta bukit-bukit kapur. Di antara cahaya bulan berkedipan, wajah-wajah bintang yang iri hati atas kurnia alam kepada bulan itu yang memiliki kecantikan yang sempurna. Dalam taburan sinar bulan, tampaklah wajah Wirasaba yang merah menyala, membayangkan kemarahan yang meluap-luap. Tangan kanannya menggenggam kapak erat sekali, siap diayunkan untuk membelah kepala Mahesa Jenar. Mahesa Jenar melihat gelagat itu, karena itu ia pun segera mempersiapkan diri. Meskipun tampaknya ia tidak mengubah sikap duduknya, bahkan masih dengan tersenyum ia berkata tidak menjawab tantangan Seruling Gading. "Wirasaba, maafkan kalau aku meminjam surilingmu tanpa izinmu, sebab aku tidak mau mengganggu membangunkan kau. Nampaknya kau terlalu nyenyak tidur. Mungkin kau pun sangat lelah setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, serta permainan pagi tadi yang sama sekali tak menyenangkan." "Cukup," bentak Wirasaba. "Jangan kau coba lagi merendahkan aku. Sebaiknya kau jangan terlalu yakin akan kehebatanmu dengan mengalahkan Samparan dan Watu Gunung, serta dengan pertunjukanmu pagi tadi.
Sebelum kau mampu melenyapkan diri dalam satu kedipan mata, jangan kau merasa dirimu tak terkalahkan. Sekarang bersiaplah kau, ambillah senjatamu, tombak berkait yang kau pergunakan pagi tadi. Biarlah kita lihat bersama, bagaimanakah akhir persoalan kita. Mahesa Jenar melihat bahwa kemarahan seruling gading telah mencapai puncaknya. Meskipun demikian, ia masih ingin berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baru kalau usahanya gagal, ia akan melaksanakan rencananya. Wirasaba, katanya, "Baiklah, tawaranmu aku terima. Tetapi tidakkah kau ingin mendengarkan dari mulutku keterangan-keterangan yang barangkali belum pernah kau dengar sebelumnya?" "Hah?" teriak Wirasaba. "Alangkah pengejutnya kau. Dengan pembelaan-pembelaan itu, kau ingin menghindari penyelesaian secara jantan. Kau barangkali ingin menjelaskan bahwa kau sama sekali tak mempunyai pamrih apa-apa dengan memasuki sayembara tanding itu. Kau tentu akan berkata bahwa karena kau adalah sahabat mertuaku Ki Asem Gede, tetapi pasti kau tidak mengatakan bahwa kau takut menghadapi cara penyelesaian seperti yang aku maui. Juga kau pasti tidak akan mengatakan bahwa kau telah mengumpankan samparan untuk membersihkan namamu setelah kau tak berani menerima tawaranku." "Wirasaba," potong Mahesa Jenar, "bagaimana aku sempat mengumpankan samparan, sedang saat itu aku selalu berada di hadapanmu?" "Oh," jawab seruling gading, "tidakkah ada pencuri yang berhasil mengambil milik orang lain di hadapan orang itu sendiri?" Sampai sekian Mahesa Jenar yakin bahwa seruling gading tidak lagi dapat diajak berunding. Karena itu kemungkinan yang lain adalah menyelesaikan menurut rencananya. Maka katanya, "Wirasaba yang digelari orang seruling gading, kau adalah orang yang perkasa dengan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan orang biasa. Seseorang yang belum pernah melihat kau mengayunkan kapakmu pun tentu dapat menduga yang demikian itu. Dengan menilik senjatamu yang mempunyai ukuran terlalu besar bagi senjata umumnya, itu telah menunjukkan betapa tinggi hatimu. Kau adalah orang yang tidak dapat mendengarkan keterangan orang lain selain mendengarkan angan-anganmu sendiri. Tetapi Wirasaba, ketahuilah bahwa bagaimanapun perkasanya kau, jangan kau menepuk dada serta menyangka bahwa aku tidak berani menerima tantanganmu pada saat itu. Dengarlah, apa yang dapat dilakukan oleh seorang yang lumpuh seperti kau pada waktu itu? Apa pula arti keperkasaanmu dengan hanya mampu duduk di pinggir ranjang?" Belum lagi Mahesa Jenar selesai dengan kata-katanya, Wirasaba sudah tidak dapat menahan diri lagi. Darahnya sudah bergelora membakar kepalanya. Karena itu, dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun, serta dengan menekan giginya, dihimpunnya segala kekuatannya, dan dengan dahsyatnya ia berteriak. Bersamaan dengan itu, kapak besar itu terangkat dengan derasnya dan terayun mengarah kepala Mahesa Jenar yang masih saja duduk di atas batu hitam itu. Memang Wirasaba benar-benar memiliki tenaga raksasa. Ayunan kapak yang dilambari kemarahan itu menimbulkan suara berdesing yang hebat sekali, sehingga seolah-olah bunyi sangkakala yang memberi pertanda bahwa Dewa Maut akan melakukan kewajibannya. Tetapi sementara itu Mahesa Jenar telah siap pula.
Memang ia menunggu-nunggu saat yang demikian itu. Saat kemarahan Wirasaba mencapai ke puncaknya, maka ketika kapak itu dengan cepatnya mengarah ke kepalanya, ia pun segera meloncat selangkah ke samping, sehingga kapak itu tidak mengenai sasarannya. Demikian kerasnya Wirasaba menghantamkan senjatanya, maka ketika kapak itu tak mengenai Mahesa Jenar, terhantamlah batu hitam yang semula dipakai sebagai tempat duduknya. Dan ternyatalah betapa besar kekuatan Wirasaba. Dalam benturan itu, berderailah bunga-bunga api, serta bertebaranlah pecahan-pecahan yang dilemparkan dari luka batu hitam itu, yang ditimbulkan karena hantaman kapak Wirasaba, meskipun bagaimana kerasnya batu itu. Melihat luka di atas batu hitam itu, Mahesa Jenar memuji di dalam hatinya. Tetapi sementara itu sampailah ia ke puncak permainannya. Ia ingin menaklukkan ketinggian hati seruling gading dengan sebuah pertunjukan yang tidak kalah seramnya. Dalam waktu yang sekejap itu, segera ia mengatur jalan pernafasannya, memusatkan perhatian serta kekuatannya di sisi telapak tangan kanannya. Segera disilangkannya tangan kirinya di muka dada, satu kakinya diangkat ke depan, serta tangan kanannya diangkatnya tinggi-tinggi. Sejenak kemudian dengan garangnya, ia meloncat ke depan batu itu, dan sebelum Wirasaba menarik kapaknya, segera Mahesa Jenar menyusul menghantam batu hitam itu dengan tangannya yang dilambari dengan ilmu Sosro Birowo. Alangkah dahsyat akibatnya. Batu hitam yang sedemikian kerasnya, yang terluka tak sampai sejengkal oleh pukulan kapak Wirasaba dengan tenaga raksasanya, pada saat itu, dengan bunyi yang mengejutkan, pecah berserakan karena sisi telapak tangan Mahesa Jenar. Wirasaba terkejut bukan alang kepalang, sampai tanpa disengaja ia terloncat surut serta kapaknya terlepas dari tangannya. Tubuhnya menggigil, serta jantungnya berdegupan tanpa dapat dikuasainya. Sampai beberapa saat ia berdiri termangu, seperti kehilangan kesadaran, dan tak mengerti apa yang harus dilakukannya. Karena ia telah melihat suatu kejadian yang sama sekali tak dapat dibayangkan sebelumnya. Demikianlah sampai beberapa saat Wirasaba berdiri kaku, sampai tiba-tiba terasa pundaknya ditepuk orang. Dengan geragapan ia memandang kepada orang itu, yang tidak lain adalah Mahesa Jenar, yang membangunkannya sambil berkata, "Tenanglah hatimu Wirasaba, itu tadi hanyalah suatu permainan yang jelek." Wirasaba masih belum memiliki seluruh kesadarannya, sehingga ia tak dapat menjawab kata-kata Mahesa Jenar, kecuali memandangnya saja dengan pandangan yang berputar-putar kebingungan. Sampai kembali Mahesa Jenar berkata sambil menuntunnya, duduk di atas sebuah gundukan tanah. "Wirasaba, lupakan semua yang telah terjadi. Marilah kita bercakap-cakap sebagai sahabat yang telah beberapa hari tidak bertemu. Bukankah kau dapat banyak bercerita tentang Ki Asem Gede, Kakang Dalang Mantingan, Kakang Demang Penanggalan, serta sahabat-sahabat lain di Pucangan dan Prambanan? Sesudah itu aku juga banyak sekali mempunyai cerita yang barangkali menarik hati." Seperti kanak-kanak yang dibimbing ibunya, Wirasaba sama sekali tak menolak. Ia menurut saja kemana Mahesa Jenar menuntunnya, serta seperti orang bermimpi pula, ia duduk di samping Mahesa Jenar. Ketika sampai beberapa saat Wirasaba masih berdiam diri, kembali Mahesa Jenar bertanya, "Wirasaba, siapakah yang memberitahukan kepadamu serta Ki Asem Gede bahwa aku berada di sini?" Kini lamat-lamat Wirasaba telah dapat mendengar pertanyaan-pertanyaan Mahesa Jenar, serta telah dapat mengerti. Tetapi meskipun demikian, ia masih belum juga dapat menjawab.
sebab ia baru mengumpulkan kembali ingatan-ingatan atas kejadian-kejadian yang baru saja berlalu. Wirasaba adalah seorang tinggi hati yang dalam perbendaharaan pengalamannya selalu dipenuhi dengan kejadian-kejadian dahsyat di masa mudanya, serta keunggulan kekuatan atas hampir terhadap semua lawan-lawannya, sampai ia dipisahkan dari cara hidupnya itu oleh racun-racun yang melumpuhkan simpul-simpul saraf kakinya. Tetapi meskipun dalam keadaan lumpuh, masih saja ia merasa keperkasaannya tidak berkurang, sehingga suatu ketika sampailah saatnya kakinya dapat sembuh kembali. Dengan demikian ia semakin merasa dirinya akan dapat mengulangi peristiwa kemenangan demi kemenangan yang pernah dicapainya, apalagi pada saat itu ia menghadapi suatu peristiwa yang menurut pendapatnya adalah suatu hinaan bagi sifat kejantanannya. Kehadiran Mahesa Jenar yang telah membebaskan istrinya dari tangan samparan diterimanya dengan pengertian yang salah. Ketika seseorang yang bernama Sagotra datang kepada mertua Wirasaba dan mengabarkan bahwa Mahesa Jenar berada di daerah Pliridan, maka maksud Wirasaba untuk membuat perhitungan tak dapat dikekang lagi. Meskipun kakinya baru saja sembuh dan belum pulih kembali seperti sedia kala. Tetapi tiba-tiba, ketika ia telah dapat bertemu dengan orang yang dicarinya itu, disaksikannya suatu peristiwa yang bermimpi pun belum pernah diangankan. Hanya dengan telapak tangan saja, batu hitam sebesar itu dapat dihantam hancur. Bagaimanakah jadinya kalau yang dikenai sisi telapak tangan itu adalah kepalanya? Maka menghadapi peristiwa itu, rontoklah sifat tinggi hatinya. Mendadak tanpa menjawab pertanyaan Mahesa Jenar, Wirasaba berdiri serta membungkuk hormat. Siapakah sebenarnya tuan yang telah membingungkan perasaanku? Sambil tersenyum, Mahesa Jenar menunduk hormat pula. Lalu jawabnya, sebagaimana kau ketahui, aku adalah Mahesa Jenar. Wirasaba mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tampaklah bahwa ia sama sekali tidak puas dengan jawaban itu, sebab orang yang dapat berbuat demikian pastilah orang yang sudah punya nama. Karena itu, ia memberanikan diri untuk mendesak, "Tuan, tetapi barangkali Tuan mempunyai sebuah gelar lain yang dapat memperkenalkan diri Tuan." Mahesa Jenar ragu-ragu sejenak. Adakah untungnya kalau disebutkannya gelar keprajuritannya? Tetapi kemudian ia berpikir, barangkali dengan demikian ia dapat mengurangi kepahitan yang baru saja dialami oleh Wirasaba. Sebagai seorang yang tinggi hati, pastilah Wirasaba akan menderita batin untuk seterusnya kalau ia sampai dapat dikalahkan oleh orang yang tak bernama. Karena itu jawabnya, "Wirasaba, ketahuilah bahwa sebenarnya akulah yang bernama Rangga Tohjaya." Mendengar nama itu, membersitlah warna merah di wajah Wirasaba, serta jantungnya berdegup keras. Pantaslah kalau yang dapat berbuat sedemikian dahsyatnya itu adalah orang yang bergelar Rangga Tohjaya. Karena itu kembali ia membungkuk hormat sekali, serta dengan suara yang berat penuh penyesalan ia berkata, "Tuan Rangga Tohjaya yang perwira, maafkanlah segala kelancanganku, karena Tuan telah berbuat kemurahan hati untuk membebaskan istriku. Maka berdosalah aku yang telah berani menuduhkan hal yang sama sekali tidak wajar kepada Tuan. Karena itu aku serahkan diriku kepada Tuan untuk menerima hukuman apapun yang Tuan kehendaki." Kembali Mahesa Jenar tersenyum. Jawabnya, "Wirasaba,
tidaklah ada hukuman yang pantas aku berikan kepadamu. Sebab wajarlah kalau seseorang dalam perjalanan hidupnya suatu kali mengalami keterlanjuran. Hanya pengalaman yang demikian itulah yang dapat menjadi peringatan bahwa untuk selanjutnya kita harus lebih berhati-hati dalam tiap-tiap tindakan kita. Tetapi selain daripada itu semua, tadi kau katakan bahwa kau mendapat suatu titipan dari seseorang. Apakah itu? Wirasaba menjadi seperti tersadar. Jawabnya cepat. Tuan, aku mendapat titipan dari mertuaku Ki Asem Gede. Sebuah bumbung kecil yang aku tidak tahu isinya. Sesudah berkata demikian, segera Wirasaba mengambil bumbung dari kantong ikat pinggangnya dan diserahkannya kepada Mahesa Jenar. Segera bumbung itu pun diterima oleh Mahesa Jenar, serta ketika dilihat isinya, betul bahwa yang di dalamnya adalah biji bisa ular yang telah dipinjamkan kepada Ki Asem Gede. Wirasaba, katanya kemudian, tidakkah Ki Asem Gede mengatakan kepadamu, apakah khasiat benda yang kau bawa ini? Tidak, Tuan, jawab Wirasaba sambil menggelengkan kepalanya. Ketahuilah, sambung Mahesa Jenar, benda ini adalah biji ular yang sangat keras, yang dapat dipergunakan sebagai obat pemusnah bisa atau racun yang lain. Bagi perjalanan hidup, benda ini sangat penting artinya, sebab dengan benda ini pula, Ki Asem Gede telah berhasil menyembuhkan kelumpuhanmu. Mendengar kata-kata Mahesa Jenar ini, Wirasaba kembali terkejut, ditambah pula dengan perasaan baru yang mendalam. Ternyata atas pertolongan Rangga Tohjaya ini pula, kelumpuhan kakinya itu disembuhkan. Mengingat hal itu semua, semakin dalamlah penyesalan yang dirasakannya. Sementara itu Mahesa Jenar telah mengajukan pula beberapa pertanyaan mengenai Ki Asem Gede, Kademangan Pujangan, serta Prambanan dan banyak hal mengenai orang-orang yang pernah dikenalnya. Karena itu, sebentar kemudian pembicaraan telah dapat berlangsung lancar. Dari pembicaraan itu diketahui, ternyata sepeninggal Mahesa Jenar, Ki Dalang Mantingan pun segera kembali ke Prambanan. Dan menurut Wirasaba yang mendengar dari Ki Asem Gede bahwa orang yang bernama Mantingan itu telah kembali ke Wanakerta. Setelah pembicaraan mereka berlangsung beberapa lama, bergeser dari yang satu ke yang lain, maka berkatalah Mahesa Jenar, "Nah, Wirasaba, marilah kita anggap bahwa apa yang pernah terjadi itu merupakan suatu mimpi yang tak menyenangkan. Dan sekarang ternyata kita telah bangun dan melupakan mimpi itu. Karena itu, kembalilah kepada istrimu, seperti pada masa kau datang untuk mengambilnya dahulu." "Baiklah, Tuan, aku akan kembali kepada keluargaku, serta mengatakan apa yang sudah aku lihat," jawab Wirasaba. "Sekarang, sambung Mahesa Jenar, marilah kita beristirahat. Besok kita akan melakukan tugas kita masing-masing. Kau akan kembali kepada keluargamu, sedang aku masih dinanti oleh suatu tugas berat." Mendengar kata-kata Mahesa Jenar, Wirasaba termenung sejenak. Lalu katanya, "Kalau Tuan masih harus melakukan suatu tugas berat, dapatkah kiranya aku membantu?" Mahesa Jenar menggelengkan kepalanya. "Wirasaba, bagaimanapun beratnya, tetapi aku tak dapat membagi pekerjaan itu dengan orang lain. Karena itu dengan menyesal, aku tak dapat menerima tawaranmu." Wirasaba menjadi terdiam. Tugas apakah yang sedang dihadapi Mahesa Jenar?
Tetapi karena Mahesa Jenar sendiri telah menyatakan keberatan atas tawarannya, maka ia pun tidak berani lagi mendesak. Maka, sejenak kemudian Mahesa Jenar telah berdiri, sambil melangkah ia berkata, "Selamat malam Wirasaba, beristirahatlah. Kalau kau mau, tidurlah di dalam gua bersama aku. Besok kita bisa menuai jagung, dan sesudah itu kita berangkat dengan tujuan masing-masing." Segera Wirasaba pun berdiri, serta berjalan mengikuti Mahesa Jenar, masuk ke dalam gua, untuk bersama-sama beristirahat. Sebelum esok paginya mereka, masing-masing akan menempuh perjalanan yang cukup berat. Bagi Mahesa Jenar, adalah sebaik-baiknya segera meninggalkan tempat itu, sebab apabila Wadas Gunung beserta kawan-kawannya sampai dapat mencapai sarangnya sebelum ia meninggalkan tempat itu, mungkin untuk selama-lamanya ia tidak akan lagi dapat pergi, karena tidaklah mustahil kalau Pasingsingan sendiri akan melakukan pembalasan. Maka, ketika ayam hutan pada fajar pagi harinya mulai berkokok, Mahesa Jenar pun segera bangun. Wirasaba bangun pula. Sejenak kemudian ketika sudah mulai terang tanah, keduanya berkemas. Tetapi sebelum mereka pergi, Mahesa Jenar bersama Wirasaba memerlukan memenuhi pesan Ki Ageng Pandan Alas untuk menuai jagung di belakang Bukit Kapur, serta menyimpannya di dalam gua. Mungkin pada suatu saat Ki Ageng Pandan Alas akan kembali lagi ke gua itu, atau salah satu dari mereka pada suatu kali akan mengunjungi tempat itu. Ketika semuanya sudah selesai, maka yang pertama-tama siap untuk berangkat adalah Wirasaba. Atas permintaan Mahesa Jenar, Wirasaba membawa bekal beberapa ontong jagung. Sesudah sekali lagi Wirasaba minta maaf, serta menyatakan terima kasihnya, maka segera ia pun berangkat ke timur, kembali kepada keluarganya, dengan perasaan yang seolah-olah baru sama sekali. Sepeninggal Wirasaba, segera Mahesa Jenar pun ingat akan tugasnya. Maka tanpa disengaja, ia berdiri di atas sebuah gundukan tanah sambil memandang ke arah barat, ke arah hutan mentaup yang pekat oleh pepohonan liar, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Pohon-pohon raksasa serta pohon-pohon yang membelit, meskipun masih agak jauh, tetapi lamat-lamat, hutan yang liar itu telah tampak sebagai suatu tabir yang di belakangnya tersembunyi banyak sekali rahasia dan bahaya. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak pernah takut untuk menghadapi bahaya yang bagaimanapun besar. Tetapi sebagai seorang prajurit, ia bisa memperhitungkan tindakan-tindakannya. Apa yang harus diusahakannya sekarang adalah membebaskan keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten dari tangan Simarodra. Sebelum itu berhasil, harus dihindari kemungkinan-kemungkinan yang akan menggagalkan usahanya. Bahaya yang paling besar yang dihadapinya apabila ia menempuh hutan itu adalah kemungkinan bertemu dengan Pasingsingan. Sebab bila ia bertemu dengan orang itu, pastilah ia tidak akan dapat melepaskan diri. Bahkan tidak mungkin baginya untuk dapat bertahan menghadapi tokoh yang terkenal itu. Karena itu, timbul pikiran dalam diri Mahesa Jenar untuk menempuh jalan lain. Ia bisa pula mengambil jalan utara, lewat hutan turi di kaki Gunung Merapi. Lalu sesudah itu akan dilaluinya lapangan batu-batu yang luas. Konon daerah ini telah pernah dilanda banjir batu yang dimuntahkan dari Gunung Merapi, sehingga merupakan daerah yang sama sekali tak dapat ditumbuhi pepohonan. Karena itu, daerah ini biasa disebut Ngentak-entak.
Dari sana akan sampailah perjalanan itu ke daerah hutan di lembah antara Gunung Merapi dan Merbabu. Dan apabila ia mendaki sedikit lambung Gunung Merbabu itu, akan sampailah ia di daerah Pangrantunan. Dari sana ia harus turun dan berjalan ke barat, agak ke selatan. Meskipun perjalanan melewati daerah ini pun harus menerobos rimba-rimba yang tak kalah dahsyatnya dari alas mentau, tetapi kemungkinan untuk bertemu dengan Pasingsingan adalah tipis sekali. Maka setelah mempertimbangkan masak-masak, akhirnya Mahesa Jenar mengambil keputusan untuk mengambil jalan utara, meskipun daerahnya agak lebih sulit, kecuali hutan-hutan yang cukup lebat, juga harus didaki tebing-tebing yang curam, serta harus dituruni lembah-lembah yang terjal. Setelah tetap hatinya, maka dengan berbekal beberapa ontong jagung, Mahesa Jenar segera berangkat, tidak ke barat, tetapi ke utara, untuk menghindari kemungkinan rintangan-rintangan yang akan dapat menggagalkan usahanya. Saat itu, matahari telah cukup tinggi, sinarnya telah terasa hangat mengenai tubuh, tetapi meskipun demikian, burung liar masih bersiul ramai, seolah-olah menyatakan ucapan selamat jalan kepada Mahesa Jenar yang sedang memulai kembali perjalanannya untuk menemukan pusaka yang lenyap dari perbendaharaan Keraton Demak. Namun demikian, pikirannya masih saja terganggu oleh kata-kata samparan bahwa yang sedang diperebutkan oleh golongan hitam itu adalah keturunannya saja dari keris Nogososro dan Sabuk Inten, jadi bukan keris aslinya. Kalau demikian, bila Simarodra benar-benar menyimpan keris itu adalah hanya keturunannya saja, ataukah aslinya seperti yang digambarkan oleh Ki Ageng Pandan Alas? Sebab dalam hal ini, dua tokoh ternama itu ternyata mempunyai pendapat yang berbeda tentang keris Nogososro dan Sabuk Inten. Pasingsingan menganggap bahwa yang ada di luar keraton itu adalah keturunannya saja, sehingga ia menyuruh Lowoiju untuk mencari pusaka aslinya. Menilik hal tersebut, ternyata Pasingsingan tidak mengetahui bahwa pusaka aslinya itu sedang lenyap dari perbendaharaan keraton. Demikianlah dengan beberapa pemikiran dan persoalan Mahesa Jenar berjalan dengan cepatnya, dengan satu harapan untuk dapat segera sampai ke tempat tujuannya. Menurut perhitungannya, apabila tidak ada suatu halangan, ia akan sampai ke tujuan kira-kira 5 hari 4 malam. Tidak banyak hal-hal yang dialami Mahesa Jenar dalam perjalanannya, kecuali kesulitan-kesulitan melawan alam. Tetapi itu pun satu demi satu dapat diatasinya, dan hal-hal yang demikian bagi Mahesa Jenar bukanlah merupakan rintangan dibandingkan dengan orang yang bernama Pasingsingan. Apabila malam tiba, Mahesa Jenar selalu mencari tempat untuk tidur di atas cabang-cabang pohon untuk menghindari gangguan-gangguan binatang buas. Sedangkan di siang hari, ia berjalan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Maka pada hari ketiga, Mahesa Jenar telah dapat meninggalkan daerah-daerah hutan di lereng Gunung Merbabu untuk segera sampai ke Pangrantunan. Tapi demikian ia sampai ke daerah persawahan Pangrantunan, hatinya segera dikejutkan oleh sebuah panji-panji yang terpancang dengan megahnya, bergambar harimau hitam yang sedang mengaum hebat. Harimau hitam itu digambar di atas dasar merah darah, pada kain yang dianyam dari serat kulit kayu yang dikemplong halus. Melihat panji-panji itu, segera Mahesa Jenar dapat menebak bahwa panji-panji itu
adalah tanda-tanda yang ditinggalkan oleh gerombolan Simarodra. Tetapi apakah kepentingannya panji-panji itu dipasang di tempat ini? Itulah yang menjadi pertanyaan, apalagi di daerah Pangrantunan. Menurut keterangan gurunya, Pangrantunan pernah menjadi pusat percaturan para tokoh sakti. Sebab di daerah ini beberapa puluh tahun yang lalu pernah diadakan semacam pertemuan dari beberapa tokoh sakti yang saat ini pada umumnya sudah tidak pernah menampakkan diri lagi. Di antara beberapa tokoh yang pernah mengadakan pertemuan itu adalah almarhum Ujung Kulon, Pasing Singan, Titis Anganten, serta Ki Ageng Pandan Alas. Adapun yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan itu adalah Ki Ageng Sora Dipayana, yang pada saat itu menjadi kepala daerah Perdikan Pangrantunan. Sekarang di bekas daerah yang terkenal itu, berkibar panji-panji sebuah gerombolan dari golongan hitam. Ini adalah suatu hal yang aneh. Tidak adakah seorang pun murid Ki Ageng Sora Dipayana yang dapat mempertahankan kebesaran namanya? Ataukah memang Ki Ageng Sora Dipayana tidak mengambil seorang murid pun? Atau barangkali gerombolan Simarodra ini sudah merasa demikian kuatnya sehingga berani meremehkan kebesaran Ki Ageng Sora Dipayana? Hal itu hanyalah mungkin apabila gerombolan Simarodra ini seperti juga gerombolan Lowo Ijo yang didalangi oleh salah seorang dari tokoh-tokoh golongan hitam. Tetapi kemungkinan ini adalah tipis sekali. Keberadaan Pasing Singan dalam kalangan hitam telah cukup mengejutkan, sehingga Ki Ageng Pandan Alas sendiri perlu membayanginya untuk membuktikan kebenarannya. Apalagi tokoh-tokoh lain yang tidak seaneh Pasing Singan, pastilah akan semakin menggemparkan. Karena hal-hal yang mencurigakan itu, maka Mahesa Jendar harus berhati-hati untuk tidak mengalami hal-hal yang merugikan dirinya serta tugasnya. Dengan penuh kewaspadaan ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati desa yang berada di hadapannya, yang menurut ingatannya adalah Desa Pangrantunan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.